Assalamualaikum, kembali bersama saya dalam aksi nyata di modul 1.4. Kembali bersama saya Nuryanti SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Majalengka, bersama fasilitator saya yaitu Bunda Sweti Putianti SPDI dan pengajar praktis saya Lilis Gunawasi SPDI. Berikut koneksi antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan koneksi antar materi ini yaitu di modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mempunyai 4 pemikiran. Yang pertama, teknologi pendidikan menuntun anak mencapai kebaca, pembelajaran berpusat pada siswa dan budi pekerti. Sementara dalam modul 1.2 yaitu peran dan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Sementara visi guru penggerak harus mampu mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan di modul 1.4 budaya positif berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul penerapan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Dan kesimpulan keterkaitan antar materi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif itu menuju ke profil pelajar Pancasila. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dengan menanamkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian, untuk mencapai murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka seorang guru penggerak harus membuat visi disertai dengan prakarsa perubahan agar terciptanya sekolah yang diharapkan. Sehingga untuk mencapai semua itu harus ditanamkanlah budaya positif di sekolah. Selanjutnya, tahap refleksi. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Jawabannya yaitu, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi kemudian dapat diterapkan di sekolah dan di kelas. Hal menarik bagi saya ketika mempelajari teori motivasi yaitu penghargaan, bahwa hal tersebut tidak baik karena itu merupakan contoh hukuman yang dapat mematikan kreativitas, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Refleksi selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya yaitu perubahan cara berpikir yang terjadi ketika saya menyadari bahwa dalam posisi kontrol saya, biasanya saya sebagai penghukum. Namun setelah mempelajari modul ini bahwa hal tersebut tidak dibenarkan, maka posisi kontrol yang harusnya saya lakukan adalah sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Refleksi selanjutnya. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah? Jawabannya yaitu, saya menangani siswa yang berkelahi karena berebut mainan dengan menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan saya sebagai manajer. Refleksi selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi
untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya ketika anak didik saya sudah sadar dalam melakukan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Dan hal yang harus saya perbaiki yaitu saya akan lebih bersabar untuk memposisikan saya sebagai manajer ketika menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya biasanya memposisikan diri saya sebagai penghukum, baik itu dalam penghargaan ataupun cara menyelesaikan masalah siswa. Perasaan saya waktu itu terkadang merasa bersalah karena telah menghukum siswa. Tapi karena itu merupakan suatu disiplin, maka saya harus lakukan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menjadi sadar bahwa hal tersebut adalah salah walaupun itu bentuk disiplin karena akan mempengaruhi mental siswa baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah melakukan pendekatan melalui segitiga restitusi karena dulu saya beranggapan bahwa jika siswa melakukan kesalahan itu harus dihukum untuk menegakkan kedisiplinan demi peraturan sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Namun ternyata anggapan saya selama ini tidaklah benar. Selain konsep-konsep yang diajarkan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang harus dipelajari di modul budaya positif ini adalah bahwa seorang guru harus bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah ataupun dengan orang tua siswa. Karena dengan begitu komunikasi akan berjalan lancar sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lainnya yang akan berdampak positif terhadap proses pembelajaran sehingga diharapkan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah video koneksi antar materi dari saya. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum.